Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Permatasari, NIM saya 2014-258. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian pegadaian. Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan oleh orang yang berutang kepada orang yang memberikan piutang, dan orang yang berutang harus memberikan kekuasaan penuh kepada orang yang memberi piutang atas barang suatu yang bergerak tersebut, dan suatu barang yang bergerak tersebut bisa diambil oleh orang yang mempunyai hutang jika hutangnya sudah lunas. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya pegadaian, yaitu mulai dikenal di Eropa, negara Italia, Inggris, dan Belanda. Mulai masuk ke Indonesia yaitu karena masuknya kolonial Belanda pada abad 19 oleh sebuah bank yang bernama Van Leeuwenhoek. Bank tersebut memberi jasa pinjaman, tetapi dengan syarat harus memberikan barang bergerak, sehingga pada hakikatnya bank tersebut melakukan jasa pegadaian. Pada awal abad 20-an, kolonial Belanda mengambil alih usaha pegadaian dan monopoli dengan cara mengeluarkan Statement nomor 131 tahun 1901. Peraturan tersebut diikuti dengan pendirian rumah gadai resmi milik pemerintah dan statusnya diubah menjadi Dinas Pegadaian sejak berlakunya Statement nomor 226 tahun 1960. Lalu selanjutnya yaitu pegadaian memiliki beberapa kali pembentukan dalam badan hukum, yaitu pada tahun 1990 menjadi perusahaan umum, pada tahun 1960 Dinas Pegadaian berubah menjadi perusahaan negara atau PN Pegadaian. Pada tahun 1969 perusahaan negara Pegadaian diubah menjadi perusahaan negara jawatan atau Perjan Pegadaian, dan pada tahun 1990 menjadi perusahaan umum atau Perum Pegadaian melalui peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990. Landasan hukum untuk pegadaian yang pertama yaitu ada di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Yang kedua yaitu hadis Bukhari dan Muslim, ada hadis Bukhari, Ahmad, Nasai, dan Ibnu Majah, ada hadis riwayat Jamaah kecuali Muslim dan Nasai, ada hadis Syafi'i dan Daruqutni, dan ijma ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Sulistiawati, NIM 2014-247. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun gadai syariah. Rukun gadai syariah itu ada 5. Yang pertama ada ar-rahin, yang menggadaikan, yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan. Yang kedua al-murtahin, yaitu yang menerima gadai, orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang atau gadai. Yang ketiga al-marhun atau rahan, barang yang digadaikan, yaitu barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendatangkan utang. Yang keempat al-marhun bih atau utang, sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Yang kelima sigot, ijab, dan kobul, kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Selanjutnya yaitu syarat gadai. Nah, syarat gadai memiliki 4 syarat. Yang pertama, rahin dan murtahin pihak yang melakukan perjanjian rahan, yakni rahin dan murtahin harus mengikuti beberapa syarat. Yang kedua, sigot. Sigot tidak boleh terkait dengan syarat tertentu di waktu yang akan datang. Yang ketiga, marhun bih atau hutang, yakni harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatan, dan harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Yang keempat, mahun atau barang. Dalam aturan mazhab Maliki ialah bahwa gadai itu dapat dilakukan pada semua macam harga, macam jual beli, kecuali jual beli mata uang, syarat dan pokok modal pada salam yang berkaitan dengan tanggungan. Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama harus diperjualbelikan, yang kedua harus berupa syarat yang harta yang bernilai, yang ketiga harus marhun, harus bisa dimanfaatkan secara syariah, keempat harus diketahui keadaan fisiknya, kelima harus dimiliki oleh rahin atau peminjam atau pegadai, setidaknya harus seizin pemiliknya. Ada beberapa ketentuan barang gadai, antara lain yang pertama barang yang tidak boleh dijual, tidak boleh digadaikan. Yang kedua, tidak sah menggadaikan barang rampasan atau digasap, intinya harus milik sendiri. Ketiga, gadai itu tidak sah apabila utangnya belum pasti. Keempat, utang piutang harus diketahui kedua belah pihak. Kelima, menerima barang gadai oleh pegadaian adalah salah satu rukun akad gadai atas tetapnya pegadaian. Yang keenam, seandainya ada orang menggadaikan barang namun barang tersebut belum diterima oleh pegadaian, maka orang tersebut boleh membatalkannya. Yang ketujuh, jika barang gadaian tersebut sudah diterima oleh pegadaian, maka akad rahan atau gadai tersebut telah resmi dan tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Kedelapan, untuk penarikan kembali atau pembatalan akad gadai itu
ada kalanya dengan ucapan, ada kalanya dengan tindakan. 9. Jika akhir masa sewanya belum tiba, maka waktu membayar utangnya tidak termasuk pembatalan. Ke-10. Jika membayar utang gadai lebih awal dari masa sewanya, maka tidak termasuk ke dalam pembatalan gadai dan memperbolehkan penjualan barang yang digadaikan. Hal ini termasuk kaul yang ashar. 11. Barang gadaian merupakan suatu amanat. 12. Jika barang gadaian tersebut musnah karena tidak sengaja dari pihak pegadaian, pegadaian tidak wajib menanggung barang tersebut. 13. Seandainya pegadaian mengakui bahwa barang gadaian tersebut musnah, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan dengan disertai sumpah. 14. Seandainya pegadaian telah mengakui pengembalian barang gadaian, pengakuan tidak dapat diterima kecuali dengan pembuktian atau kesaksian. 15. Jika pegadaian itu merusak barang gadaian, maka pegadaian harus menggantinya. Akad perjanjian gadai barang ada 3. Yang pertama, akad al-qard hasan. Akad ini dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Yang kedua, ada akad al-mudorobah. Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal, usaha, atau pembiayaan investasi dan modal kerja. Yang ketiga, ada akad bai al-muqoyadah. Untuk sementara ini, akad ini dapat dilakukan jika rahin yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Artinya, dalam menggadaikan, rahin tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. Ada 6 aspek pendirian pegadaian syariah. Yang pertama, ada aspek legalitas. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang berdirinya lembaga gadai yang berubah dari bentuk perusahaan jawatan pegadaian menjadi perusahaan umum. Yang kedua, ada aspek permodalan. Modal untuk menjalankan perusahaan gadai adalah cukup besar, karena selain diperlukan untuk dipinjam kepada nasabah, juga diperlukan investasi untuk penyimpanan barang gadai. Yang ketiga, ada aspek sumber daya manusia. Keberlangsungan pegadaian syariah sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia SDM-nya. Yang keempat, ada aspek kelembagaan sifat. Kelembagaan mempengaruhi keefektifan sebuah perusahaan gadai dapat bertahan. Yang kelima, ada aspek sistem dan prosedur. Sistem dan prosedur gadai syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana keberadaannya menekankan akan pentingnya gadai syariah. Yang keenam, ada aspek pengawasan. Untuk menjaga jangan sampai gadai syariah menyalahi prinsip syariah, maka gadai syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Saya Amalia Rahma Putri dengan NIM 2014-276 akan menjelaskan materi selanjutnya. Persamaan dan perbedaan pegadaian, konven, dan syariah. Persamaannya, hak gadai atas pinjaman uang, adanya tanggungan sebagai jaminan utang, tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan, biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai, apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Perbedaan. Rahan dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Sedangkan gadai menurut hukum perdata di samping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal. Kedua, dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak. Sedangkan dalam hukum Islam, rahan berlaku pada seluruh benda baik harus yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Ketiga, dalam rahan tidak ada istilah bunga. Yang keempat, gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut perum pegadaian. Rahan menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga. Kendala pegadaian syariah. Yang pertama, pegadaian syariah relatif baru sebagai suatu sistem keuangan. Oleh karenanya menjadi tantangan tersendiri bagi pegadaian syariah untuk mensosialisasikan syariahnya. Kedua, masyarakat kecil, masyarakat yang dominan menggunakan jasa pegadaian kurang familiar dengan produk rahan. Ketiga, kebijakan pemerintah tentang gadai syariah belum sepenuhnya akomodatif terhadap pegadaian syariah. Yang keempat, pegadaian kurang populer. Image yang selama ini muncul adalah bahwa orang yang berhubungan dengan pegadaian adalah mereka yang meminjam dana dengan jaminan suatu barang sehingga terkesan miskin atau tidak mampu secara ekonomi. Strategi dalam pengembangan pegadaian syariah. Yang pertama, usaha untuk membentuk lembaga pegadaian syariah terus dilakukan sebagai usaha untuk mensosialisasikan praktek ekonomi syariah di masyarakat menengah ke bawah yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendanaan. Kedua, masyarakat akan lebih memilih pegadaian dibanding bank di saat mereka membutuhkan dana, karena prosedur untuk mendapatkan dana relatif lebih mudah dibanding dengan meminjam dana langsung ke bank. Ketiga, pegadaian syariah bukan sebagai pesaing yang mengakibatkan kerugian bagi lembaga keuangan syariah lainnya, dan bukan menjadi alasan untuk menghambat berdirinya pegadaian syariah. Yang terakhir, pemerintah perlu untuk mengakomodir keberadaan pegadaian syariah ini dengan membuat peraturan pemerintah, PP atau Undang-Undang Pegadaian Syariah, atau memberikan alternatif keberadaan Biro Pegadaian Syariah dalam Perum Pegadaian Syariah.